Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membongkar sebuah misteri kuno yang luar biasa. Sebuah kisah detektif yang petunjuknya tersembunyi bukan di reruntuhan kuno, tapi di dalam DNA kita sendiri. Coba bayangin, gimana kalau beberapa helai DNA saja ternyata bisa menulis ulang seluruh sejarah penjelajahan di sebuah samudra? Nah, kita akan menyelami misteri genetika yang membentang melintasi benua dan abad untuk melacak jejak para pelaut Nusantara yang jejaknya telah lama hilang di telan waktu. Jadi, cerita ini dimulai dari salah satu pelayaran paling hebat dalam sejarah manusia, yaitu ekspansi orang-orang Austronesia menyeberangi luasnya Samudra Hindia. Kita semua tahu kan cerita hebat tentang para pelaut dari Nusantara? Sekitar 1.500 tahun yang lalu, mereka ini berlayar jauh banget, 7.500 kilometer, untuk sampai dan tinggal di Madagaskar. Ini tuh salah satu kisah penjelajahan yang paling legendaris. Tapi ada yang aneh. Aneh banget malah. Selama puluhan tahun, para ahli sejarah dan genetika itu garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena jejak genetika para pelaut hebat ini seolah-olah lenyap, berhenti total begitu mereka sampai di Madagaskar. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa ada semacam dinding tak kasat mata secara genetik antara Madagaskar dan daratan Afrika? Padahal kan deket banget. Migrasi sebesar itu kok kayak nabrak tembok, nggak ada jejaknya sama sekali di pantai-pantai seberangnya. Aneh kan? Nah, untuk mecahin misteri ini, kuncinya ternyata ada di sesuatu yang super kecil dan sangat unik. Sebuah sidik jari genetik. Petunjuknya adalah DNA mitokondria atau MTDA. Gampangnya gini, MTDA ini spesial karena cuma diwariskan dari ibu ke anaknya. Jadi, ini tuh kayak jejak rekam sejarah dari garis ibu yang nggak pernah putus. Bisa dilacak sampai ribuan tahun ke belakang. Dan ini dia nih bukti utamanya. Ada versi mtDNA yang super spesifik, namanya motif Malagasy. Anggap aja ini cap genetik, sidik jari DNA yang jadi penanda khas para perempuan Austronesia yang pertama kali menetap di Madagaskar. Dan jangan salah, motif ini bukan hal sepele loh. Saking pentingnya jejak genetik ini ditemuin di kira-kira antara 10-50% populasi Madagaskar sekarang ini. Banyak banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Sebuah penemuan yang benar-benar membalikan semua yang kita kira kita tahu tentang perjalanan ini. Jadi, selama bertahun-tahun para ilmuwan tuh nyari kemana-mana. Tapi ya itu, sidik jari genetik ini, motif Malagasy ini, cuma ada di Madagaskar, nggak ada di tempat lain. Bahkan di Indonesia, yang diduga asal mereka juga nggak ketemu. Ini kan bikin misterinya makin dalam. Sampai akhirnya ada penemuan yang benar-benar nggak disangka-sangka. Ini beneran kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Para peneliti ini ngecek lebih dari 14.000 sampel DNA dari orang-orang di seluruh kawasan Samudra Hindia. Dan dari sebanyak itu mereka nemuin kecocokan cuma di 3 orang. 3! Dan di mana 3 orang ini ditemukan? Di Somalia dan Yaman. Ini momen eurekanya. Untuk pertama kalinya, motif Malagasy ini ditemukan di daratan utama. Dinding tak kasat mata yang kita bahas tadi akhirnya runtuh juga. Tapi tunggu dulu. Nemuin DNA-nya itu baru awal dari cerita. Twistnya, kejutan yang sebenarnya adalah bagaimana dan kapan DNA itu bisa sampai di sana. Soalnya, setelah dianalisis lebih dalam, ternyata ini bukan cuma satu cerita. Ini tuh 2 kisah migrasi yang benar-benar terpisah dan beda banget, dengan jalur yang berbeda pula. Yang bikin kaget itu lini masanya, waktunya, beda jauh banget. Ternyata ada aliran gen kuno kemungkinan besar dari Madagaskar ke Somalia dan Yaman yang terjadi sebelum akhir abad ke-18. Tapi ada juga aliran gen yang lebih baru dari akhir abad ke-19 dan ini datangnya langsung dari Asia Tenggara ke Yaman. Jadi kode genetiknya sendiri seolah-olah ngasih kita 2 cerita yang beda. DNA dari orang Somalia dan 1 orang Yaman itu nunjukin kalau mereka dapat jejak Asianya dari orang Malagasy yang udah bercampur. Ini bukti kontak kuno. Nah, tapi DNA dari 1 orang Yaman lainnya tuh beda. Dia dapat jejak genetiknya langsung dari Asia Tenggara. Ini nunjukin ada migrasi yang lebih baru dan lebih direct. Nah, semua jejak genetik ini jelas bukan kebetulan ya. Ini semua adalah gema, sisa-sisa dari sebuah jaringan maritim Nusantara yang ternyata jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Dan ini nggak cuma soal genetik loh. Bukti arkeologis juga mendukung cerita ini. Lihat aja,
Temuan-temuan dari kapal karam era Sriwijaya, isinya keramik dan barang dagangan lain. Ini bukti nyata kalau dulu ada jaringan perdagangan yang super sibuk yang menghubungkan Nusantara dengan seluruh dunia. Bahkan, sisa-sisa perahu kuno yang ditemukan di Sumatera itu nunjukin betapa canggihnya teknologi perkapalan mereka. Jadi, ini bukan sekedar cerita orang iseng berlayar ya. Mereka itu adalah pemain kunci dalam ekonomi global zaman dulu. Oke, kita udah nemuin banyak banget kepingan puzzle. Tapi, seperti cerita detektif yang bagus, di akhir selalu ada satu misteri lagi yang bikin kita makin penasaran. Ini dia paradoksnya. Semua bukti, dari bahasa sampai genetika umum, nunjuk ke suku Banjar di Kalimantan sebagai kemungkinan besar nenek moyang orang Malagasy. Masuk akal kan? Tapi anehnya, motif Malagasy, si sidik jari genetik yang jadi bukti kunci perjalanan itu, justru lenyap. Sama sekali nggak ada di populasi suku Banjar modern. Aneh banget. Jadi perjalanan genetik melintasi samudra itu akhirnya terbukti. Tapi pertanyaannya sekarang, dari mana tepatnya pelabuhan pertama mereka berangkat? Di mana titik nolnya? Ini ngingetin kita ya, kalau sejarah itu bukan buku yang udah selesai ditulis. Sejarah itu ya kayak cerita detektif yang masih berjalan. Dan petunjuk-petunjuk barunya ternyata tersembunyi di dalam DNA kita sendiri.